Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pimpinan Dewan Dakwah Wilayah Provinsi Jawa Timur beserta para jajaran, yang kita muliakan ayahanda kita Bapak Pimpinan Pesantren Darul Fikri, yang berbahagia Bapak Ibu, para takmir, para imam, khatib, binaan pesantren, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, besar tidak bersebut gelar, kecil tidak tersebut nama. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ila baitikumul kabir. Kami ucapkan selamat datang di rumah besar Bapak Ibu, Ma'had Darul Fikri Al-Islami Beringin Ponorogo. Bapak Ibu rahimahullah, tanpa memperpanjang mukadimah, tema besar sesi kedua kita adalah Ramadan bertauhid. Ramadan bertauhid artinya adalah bagaimana mengaitkan antara puasa Ramadan dengan tetap tidak melupakan tauhid. Dengan harapan Bapak Ibu nanti setelah acara ini tetap di sela-sela kultum setelah tarawih atau kultum setelah subuh yang biasanya kegiatan Ramadan itu, ya, tema tauhid itu tetap diselipkan. Pokoknya ada tema tentang Lailatul Qadar, ada tema tentang tahajud, ada tema tentang puasa Ramadan, ada tema tentang zakat fitrah, ada tema tentang Lailatul Qadar, tapi tema tauhid ya diselipkan. Harus ada porsi walau sedikit tentang tauhid. Ya. Di bawah tema Ramadan bertauhid. Dari mana kita mulai? Tentunya dari hadis Nabi SAW. Nabi itu Bapak Ibu, hadisnya ada 3 kembar. Bukan cuma 2, 3 kembarnya. Hadisnya sangat masyhur, bahkan ini nanti Bapak Ibu juga akan akrab dengan hadis tersebut. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya lebih kurang, barang siapa yang puasa Ramadan, siapa saja yang tarawih di bulan suci Ramadan, siapa yang tahajud pada malam Lailatul Qadar, dengan syarat penuh iman dan ihtisab. Tadi sempat saya dengar sudah disinggung oleh Ustaz Khairuddin, ihtisab itu beribadah yang benar, berharap pahala, berbasis ikhlas, itu ihtisab.
Jadi syaratnya dua, iman, ihtisab, barulah dapat tujuan kita, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita layak, pantas, wajar di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi tidak hanya berpuasa, tidak hanya bertarawih, enggak, tapi dengan syarat iman. Nah, apa itu iman Bapak Ibu rahimakumullah? Iman itu Bapak Ibu, saya mau bertanya, ibadah zahir atau batin? Batin. Konkret atau abstrak? Abstrak. Indrawi atau non indrawi? Indrawi atau non indrawi? Non indrawi. Materi atau immateri? Rohani atau jasmani? Ya, berarti sudah paham ya, itu akidah. Enggak kelihatan. Inner, bahasa orang kita, inner, ibadah batin. Maka iman itu Bapak Ibu mewakili akidah, ibadah hati, intinya rukun iman, muaranya tauhid. Yang kedua ihtisab, yang tinta biru. Ihtisab itu, itulah Bapak Ibu amaliyah, fikih, rukun Islam. Rukun Islam zahir atau batin? Halo, rukun Islam zahir atau batin? Salat itu zahir atau batin? Zahir. Zakat fitrah zahir atau batin? Menahan lapar dan haus zahir atau batin? Zahir, karena dia rukun Islam. Haji umrah zahir. Amaliyah. Ya, amaliyah namanya amaliyah dari kata amal, nampak, fungsi. Konkret atau abstrak? Konkret. Materi atau immateri? Materi. Ibadah rohani atau jasmani? Jasmani. Ya, ruku, sujud, itu kan ruku, sujud. Bayar zakat, itu kan jasmani. Tawaf, sa'i, tahallul, ibadah jasmani. Amaliyah, operasional. Kalau akidah rasional, wilayah porsi masing-masing Bapak Ibu. Ihtisab, amaliyah, rukun Islam. Nah, itu bagiannya Pak Khairuddin yang sudah pada sesi pertama. Fikih siam, inti daripada ihtisab dalam rangka modal utama menuju Ramadan. Jadi dapat kita simpulkan dua syarat mutlak. Kalau sudah dikatakan syarat mutlak Bapak Ibu, itu statusnya hampir kepada status rukun. Walau dia terpisah dari ibadah, tapi dia bagian terpenting dari ibadah. Itu syarat mutlak. Maka dua syarat mutlak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maghfirah, agar kita memanfaatkan nama Allah yang Ghufran, Allah yang Ghafur. Syaratnya dua tadi Bapak Ibu. Iman, yaitu tauhid yang ikhlas. Allah berfirman dalam ancaman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau Anda menyekutukan Allah, amalan Anda batal, nihil, nol. Wa la takunanna minal khasirin. Anda akan rugi. Kenapa rugi? Lelah. Kenapa rugi? Capek. Kenapa rugi? Bangkrut. Kenapa? Beribadah sambil menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat mutlaknya adalah ihtisab. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya dengan Ustaz Khairuddin itu fikih siam itu bagian dari ihtisab, ngilmui. Tadi sudah disampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, ilmu itu ya, belajar fikih siam, membaca pemahaman kita tentang fikih siam itu bagian dari ihtisab. Nah, sesi dengan kami tauhidnya yaitu iman. Ancaman dari Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa zama. Kalau puasa Anda tidak ihtisab, puasa Anda tidak benar, tidak mencontoh Rasulullah SAW, kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa,
tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali zoma. Zoma itu artinya dahaga. Zoma artinya haus. Zoma artinya hanya berlelah-lelah puasa tapi nggak dapat pahala. Ya Bapak Ibu, nah ini tema inti kita. Dari sini kita bermukaddimah tentang Ramadan bertauhid. Baik, sekarang Bapak Ibu, tauhid itu apa sih? Siapa tahu? Sebelum kita buka slide, tauhid itu dari kata apa? Wahid, betul Pak, Masya Allah. Nah ini Pak, arti kata tauhid. Tauhid itu Bapak Ibu bahasa Arab. Akar katanya ahad, wahid, yang berarti satu, tunggal, esa. Esa ini bahasa India, Sanskerta. Sama seperti perubahan ilmu, ta'lim, ajal, ta'jil. Nah, biasanya kita menyebut kalau buka puasa itu dengan apa? Ta'jil. Ta'jil itu dari kata ajal. Nah, sementara ajal dalam bahasa Arab dua makna yang berlawanan. Kalau ajal pakai ain artinya tunda. Ajal pakai ain jim lam, tunda. Tapi kalau ajal ajal pakai ain artinya cepat, segera. Nah, itu kalau pakai ain. Tapi kalau pakai alif artinya tunda, ajal pakai alif jim lam. Nah, sementara Bapak Ibu kalau kita menggunakan istilah ta'jil, kalau ta'jil itu artinya tunda. Kalau pakai ta, kalau pakai ka. Ucapan yang benar untuk menyegerakan berbuka itu adalah pakai ain. Berarti berbunyi apa? Ta'jil. Itu berarti didorong ke kerongkongan. Ta'jil, ya. Coba ikuti saya, ta'jil, coba. Iya. Ain. Itu artinya segera berbuka, pakai ain, ta'jil. Tapi kalau bahasa kita sehari-hari, ta'jil itu berarti tunda. Buka puasanya ya setelah tarawih. Kalau ta'jil, ya. Nah, jadi ucapkan yang benar. Ta'jil pakai ain Bapak Ibu, iya. Ta, ain, jim, ya, lam. Itu perubahannya Bapak Ibu. Ajal, ta'jil, salam, taslim, akhir, ta'khir, nur, tanwir. Itu perubahannya. Ma'mur, ta'mir. Nah, ini Bapak Ibu kan, ta'mir itu dari kata apa? Makmur, memakmurkan masjid, lembaga kemakmuran masjid. Bahasa Arabnya ta'mir. Pokoknya diawali dengan ta semuanya. Tauhid, ta'mir, sahih, tashih, balik, tabligh, wasiat, tausiah. Kita selalu mengatakan ceramah itu tausiah. Itu dari kata wasiat. Ya Bapak Ibu, itu dari segi bahasa mana tauhid. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Tunggal. Allah yang Maha Esa. Ada lagi firman Allah yang lain, "Wa ilahukum ilahu wahid." Nah, jadi Bapak Ibu ya, sampaikan itu kepada jamaah kita di masjid masing-masing. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian adalah ilah yang maha tunggal, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna tauhid adalah mengesakan Allah dalam niat, ucapan, tindakan pada akidah, yaitu rukun iman dan ibadah rukun Islam. Jadi semuanya hanya menuju kepada Allah yang satu. Tauhid lawannya syirik. Maka tauhid, maka lawannya syirik. Maka syirik adalah menyekutukan Allah dalam niat, ucapan, tindakan pada akidah dan ibadah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita singkat saja ya. 3 macam tauhid. 3 macam tauhid. Tauhid itu ada 3 macam Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kalau dibahas Bapak Ibu bisa 30 malam tarawih, bisa ini tema ini. Ya, nggak usah bingung pilih tema. Ya, nggak usah bingung pilih tema kultum tarawih. Tema tauhid aja melimpah, mewah. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Ya, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kita mulai dari pertama dulu, singkat saja Bapak Ibu. Rububiyah dari kata Rabb.
Rabbul alamin. Qul a'udzu birabbil nas, Rabbun nas, Rabbul falak. Ya, Rabb yaitu tauhid yang mengimani bahwa bagi Allah perbuatan atau perkataan yang khusus menjadi haknya dan tidak boleh ada pihak lain yang mengaku, mengklaim, merampas atau menyertai Allah dalam kekhususan itu. Ini karakter Allah khusus. Seperti penciptaan alam semesta, pengaturan benda angkasa, penurun hujan, menghidupkan, mematikan, rezeki, jodoh, ini semuanya milik Allah. Perkataan yang khusus, nah ini juga hati-hati Bapak Ibu, ada perkataan khusus bagi Allah, kita nggak boleh. Contohnya apa? Bersumpah dengan makhluk. Hati-hati. Sekarang kita masih banyak dengar, demi Allah, demi Rasulullah, ada dengar nggak? Demi Allah, demi Ka'bah, demi Allah, demi leluhur. Ya, ada dengar? Pokoknya Bapak Ibu, bersumpah atas makhluk milik Allah kita nggak boleh. Lidah kita berdosa jika kita bersumpah dengan selain Allah. Kalau Allah hak dia. Misalnya Allah berfirman wal asri, apa artinya? Demi masa. Wal fajri, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wasyamsi, demi matahari. Itu Allah boleh, kita syirik nggak boleh. Demi mertua, apalagi nggak boleh. Demi Al-Quran nggak boleh. Demi jasad Rasulullah, demi Rasulullah nggak boleh, haram, syirik. Walaupun sebagian ulama mengatakan syirik kecil. Ya, ucapan yang haram demi Rasulullah, demi leluhur, demi Al-Quran, demi langit, demi bumi. Na'udzubillah min dzalik Bapak Ibu. Ya, hati-hati dengan ucapan membuka pintu gerbang yang luas menuju kesyirikan. Waliyauzubillah. Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Itu hadisnya ada. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, berarti dia sudah berbuat musyrik, walau sebagian ulama mengatakan syirik kecil. Lanjut, yang kedua uluhiyah. Uluhiyah dari kata ilah. Kita selalu mengatakan la ilaha illallah, yaitu tauhid yang mengimani bahwa hanya Allah yang berhak disembah, segala bentuk ibadah yang diizinkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti niat, sholat, zakat, kurban, nazar, tawaf, puasa, itu hanya semata-mata untuk Allah. Nah, perhatikan para jamaah, prinsip dan norma ibadah. Kata para ulama, al-aslu fil ibadat at-tahrim illa biiznillah wa bi amri rasulihi au bi ahadihima. Pada prinsipnya ibadah itu haram. Bapak Ibu, pada asalnya manusia itu nggak ada ibadah. Baru ada ibadah kalau ada izin dari Allah. Baru ada ibadah kalau ada perintah dari Nabi. Kalau tidak ada, maka nggak ada. Nah itu dia. Atau salah satu dari keduanya. Karena ada ibadah itu, ada izin, ada perintah. Tapi ada juga ibadah, ada izin. Ada juga ibadah, ada perintah. Izin dari Allah, perintahnya dari Rasulullah SAW. Maka dalam beribadah Bapak Ibu rahimakumullah, no inovasi, no rekayasa, no modifikasi, no kreasi, nggak boleh ngarang-ngarang. Maka di sini Bapak kita simpulkan kearifan lokal tidak bernilai ibadah jika tidak disyariatkan. Jadi kalau kita selalu mengatakan kearifan lokal, belum tentu itu berpahala. Mohon maaf kalau kita merayakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, barangkali hanya sebatas kearifan lokal dan kita tidak diizinkan minta pahala dari acara tersebut karena memang Nabi tidak menjalankan dan Nabi tidak memerintahkan, Allah pun tidak mengizinkan. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, atau nuzul Quran, seakan-akan ibadah itu baik. Tapi kalau tanpa perintah dan tanpa izin, mohon maaf, barangkali hanya statusnya paling maksimal hanya kearifan lokal, tidak sampai menjangkau ibadah. Ya, kalau tidak mau dikatakan bid'ah, minimal kita katakan kearifan lokal. Ya.
Karena tidak disyariatkan, tidak ada perintah dan tidak ada izin. Baik Bapak Ibu rahimahullah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Asma artinya apa? Nama. Nama siapa? Nama Allah. Jadi asma dan sifat itu berhubungan dengan identitas Allah, atribut-atribut Allah yang hanya boleh Allah miliki sebagian besarnya. Artinya apa? Yaitu tauhid yang mengimani dan menetapkan bahwa bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat, sebagiannya khusus bagi Allah. Kaidah tauhid asma dan sifat Bapak Ibu, satu, tanpa persamaan. Enggak boleh ada persamaan, enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, tanpa penyetaraan. Boleh jadi nama beda tapi enggak setara. Contoh, kita mendengar enggak? Kita mendengar, Allah dengar gak? Dengar. Tapi apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita? Tidak sama. Jadi boleh, sangat mungkin istilah sama tapi tanpa setara. Itu sesuai batas firman Allah, wa huwas samiul basir. Allah mendengar, Allah melihat, makhluk mendengar, makhluk melihat, tapi tidak setara, tidak selevel, tidak setingkat. Pendengaran dan penglihatan Allah pasti tidak setara dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Yang tiga, tanpa pengalihan makna. Artinya dipahami secara harfiah. Contoh, kalau ada firman Allah misalnya wa yabqa, apa lanjutnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maha kekal wajah Allah. Apakah wajah Allah bisa dipindah menjadi kekuasaan Allah? Boleh? Tidak boleh. Kalau kita pindahkan berarti kita dalam ancaman mengalihkan makna. Kenapa? Karena Allah dengan tegas mengatakan bahwa Allah punya wajah. Yang keempat, tanpa penghilangan makna harfiah. Oleh karena itu kita tetapkan saja yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dia punya wajah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dia punya tangan. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa Allah itu punya kaki. Bapak Ibu, percaya nggak Allah punya kaki? Percaya, wajib percaya. Mengapa? Karena Rasulullah yang mengatakan. Namun yang harus kita pahami adalah apakah mirip kaki Allah dengan kaki kita? Enggak mirip. Kaki kita dengan kaki istri mirip enggak? Kaki kita berbulu, kaki istri mulus. Itu antara kaki manusia saja enggak sama. Apalagi antara kaki kita sama dengan kaki Allah. Tapi yang wajib kita yakini dalam tauhid asma wa sifat secara harfiah tanpa menafikan makna bahwa Allah punya kaki. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa neraka jahanam itu bersungut, mengeluh, minta tambah penghuni. Maka ketika Allah meletakkan kakinya di neraka jahanam, maka neraka jahanam pun diam, merasa sudah penuh. Hadis Nabi, hadis sahih, dibahas oleh kitab-kitab para ulama. Maka tauhid asma wa sifat kita harus edukasi umat kita perlahan-lahan, alon-alon saja kita pahamkan mereka terhadap tauhid asma wa sifat. Baik, kita lanjutkan. Asma wa sifat ada nama yang khusus untuk Allah, nggak boleh kita. Misalnya kita mau lahir cucu baru, lalu kita beri nama Allah, boleh nggak? Hah? Kita beri nama Allah boleh? Nggak boleh, harus kita beri nama Abdullah boleh. Jadi ada sebagian nama Allah itu khusus bagi Allah. Tapi kalau kita beri nama Rahim masih boleh. Kalau Rahim masih boleh, karena Nabi juga Allah panggil Nabi sebagai Rahim. Rahman nggak boleh, khusus bagi Allah. Makanya itu kita butuh belajar asma wa sifat. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tapi banyak yang tidak bolehnya. Ghafur milik Allah, Razzaq milik Allah secara khusus. Ya, ada namanya Rahman di sini. Ada, bukan Abdurrahman, tapi Rahman. Nah, kalau ada yang namanya Rahman tanpa Abdurrahman, tanpa Abdul, kalau bisa semua identitas diganti, di sidang ganti nama, KTP, KK, ya, karena itu haram. Itu Rahman hanya nama Allah, nggak boleh selain Allah.
masuk dalam pembahasan asma wa sifat. Baik para jamaah rahimakumullah, kita lanjut urgensi tauhid. Ini juga perlu kita sampaikan. Yang pertama, tauhid itu adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, hak Allah atas hambanya, bahwa Allah tidak akan mengazab hambanya yang mentauhidkan Allah. Sekaligus manusia tidak boleh merampas hak Allah, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hak Allah yang menjadi kewajiban manusia. Yang ketiga, tauhid itu Bapak Ibu hati-hati, kunci tunggal. Enggak ada kunci kedua. Kunci tunggal surga tauhid. Enggak ada kunci yang lain. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannata." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya, masuk surga. Tauhid kunci tunggal, tunggal. Enggak ada yang lain. Jangan masuk surga dari kunci selain tauhid, enggak bakalan terbuka surganya. Tauhid. Yang keempat, penggugur dosa. Dengan tauhid dosa kita diampuni. Tanpa tauhid dosa kita terus menumpuk. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menghadapku tanpa berbuat syirik padaku dengan suatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Coba. Dosa sebesar apapun dengan tauhid akan dihapuskan oleh Allah. Tapi tauhid yang benar, tauhid berbasis ilmu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, urgensi dari tauhid adalah dakwah pertama para rasul. Jadi Bapak Ibu, sebelum ada fikih, sebelum ada faraid, sebelum ada tata cara sholat, sebelum ada nisab zakat, semua nabi membawakan dakwahnya tauhid, mengesahkan, menunggalkan, mengimani bahwa Allah itu satu. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Walaqad arsalna rusula ila qaumihi anittaqullah wajtanibut tauhid." An-Nahl ayat 36. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita udah habis nih. Ya, pembatal-pembatal tauhid. Nah, ini sampaikan juga Bapak Ibu. Ada 12 paling tidak. Satu, tidak meyakini adanya Allah atau mengaku Allah, mengaku Tuhan seperti Firaun, seperti Namrud dan yang lain-lain. Yang kedua, syirik, menyekutukan Allah dan melakukan ritual syirik itu. Yang ketiga, menyembah selain Allah. Yang keempat, berpaling dari agama Allah, meyakini sempurna ajaran lain. Itu enggak boleh. Termasuk Bapak Ibu rahimahullah dalam hal memilih pemimpin. Para jamaah, negara kita cara memilih pemimpin sudah sesuai syariat belum? Belum. Itu kita nyatakan ujian bagi kita, karena memang umat Islam belum sepakat. Tapi kita tetap yakin cara memilih pemimpin cara Allah lebih baik daripada cara manusia. Lah kalau negara kita belum bisa seperti itu Pak Ustadz, maka kita nyatakan kita sekarang mohon maaf seperti ibarat makan daging babi. Ya, pemilu, demokrasi. Karena kita ke TPS, karena belum mampu, umat Islam belum seragam. Kalau cara Allah Bapak Ibu sesuai ajaran Nabi, cara memilih pemimpin itu, memilih presiden, bupati, camat, siapa-siapa saja, itu ada 4. Satu, aklamasi dengan suara seluruh sepakat dia presiden. Misalnya satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyatakan bahwa presiden kita setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo, tanpa pemilu. Kita untung nggak? Kalau tanpa pemilu untung apa rugi? Untungnya di mana? Hah? Hemat anggaran, betul Pak. Anggaran pemilu kita berapa?
75 triliun. Coba, Pak. Nah, tapi kalau syariat Allah murah meriah. Kalau umat Islam hatinya jernih, sepakat dari Aceh sampai Papua menyatakan Pak Prabowo presiden kita tanpa pemilu, Masya Allah, sejuk. Bapak Ibu nggak akan kelaparan. Anak kita dapat MBG dari dulu, nggak usah sekarang. Dari dulu sudah dapat makan gratis. Kita hemat. Berpuluh-puluh tahun kita pemilu, sudah berapa dana yang digelontorkan, Pak, Bu? Nah, itu perjuangan kita. Jadi perjuangan kita ini Bapak Ibu masih sangat besar. Satu, aklamasi. Yang kedua, formatur. Formatur itu dalam bahasa Arab disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Tokoh masyarakat yang punya masa banyak kumpul 6 orang, 7 orang. Ya, misalnya dalam kasus Indonesia kumpul Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Amin Rais, Pak Buaya Yahya, siapa lagi, Pak Anies Baswedan misalnya, kumpul beberapa tokoh, Pak Din Samsudin, Pak Abdurrahman Wahid misalnya rahimahullah. Mereka kumpul, lalu misalnya 5 orang. Nah, yang satu merasa dia tidak pantas, maka dia mundur, tinggal 4. Dari yang 4 mundur lagi 1, tinggal 3. Mundur lagi 1, tinggal 2. Yang 2 ini pun atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, pasti 1 di antara 2 akan merasakan temannya lebih layak. Dia nggak layak, maka mundur 1 orang, maka menyisakan 1. Lalu kemudian formatur yang tadi itu kumpul mengumumkan kepada warga bahwa presiden kita Fulan bin Fulan. Itu namanya formatur, ahlul halli wal aqdi. Hemat nggak? Hemat, sangat hemat. Hematnya berapa tadi? 75 triliun. Tanpa ada Bawaslu, tanpa menggaji KPU, tanpa cetak suara, tanpa kirim biaya untuk buat kotak TPS, tanpa antri di TPS. Ya, hematnya luar biasa. Yang ketiga namanya wasiat. Apa maksud wasiat? Wasiat artinya adalah nasihat pemimpin yang akan lengser kepada warganya, kepada masyarakatnya, bahwa mengatakan presiden setelah saya adalah fulan. Misalnya Pak Jokowi merasa batas waktunya sudah selesai, maka dia mengumumkan presiden kita setelah saya Pak Prabowo misalnya. Itu namanya apa? Wasiat. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia sudah merasa kurang sehat, ajalnya sudah dekat, maka dia berwasiat. Man li alayyal bai'ah fa amiruhu Umar bin Khattab. Itu kata Abu Bakar, wasiat. Siapa yang bersumpah setia kepadaku, khalifahnya setelah aku adalah Umar bin Khattab. Hemat. Kalau aklamasi contohnya ya Rasulullah. Karena Rasulullah itu secara aklamasi terpilih sebagai presiden Madinah. Semuanya milih Nabi. Yang mukmin, yang munafik, yang Yahudi, yang kafir, sepakat Rasulullah sebagai presiden negeri Madinah. Aklamasi. Yang terakhir disebut dengan ghalabah. Ghalabah Bapak Ibu. Ghalabah itu artinya, mohon maaf, dengan cara kudeta. Kudeta itu Bapak Ibu walaupun diwarnai dengan darah tapi diizinkan dalam Islam. Misalnya Menteri Pertahanan. Kalau dulu Menteri Pertahanan siapa? Pak Prabowo misalnya ya. Pak Prabowo merebut kekuasaan dari Joko Widodo misalnya lewat tentaranya sebagai Menteri Pertahanan. Dalam ancaman mengancam Pak Prabowo, mengancam Pak Jokowi misalnya dengan tentara-tentara dia karena dia Menteri Pertahanan, maka dalam Islam kekuasaan melalui kudeta dinyatakan sah. Namanya al-ghalabah. Dengan senjata dan pasukan. Jadi Bapak Ibu kalau punya senjata dan pasukan mengkudeta Pak Prabowo dalam Islam sah. Ya, ada yang berani. Nah, silakan kumpul ya, kumpul massa, kumpul senjata, kudeta sah. Ya, kalau mampu. Ghalabah. 4 tadi Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Berpaling dari agama Allah, meyakini sempurna ajaran lain. Gak boleh. Jadi demokrasi tetap lebih sempurna ajaran Allah. Politik tetap lebih sempurna ajaran Allah. Yang lain tidak sempurna.
tidak atau ragu mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah. Jadi orang kafir nggak usah ragu kita kafirkan. Contoh Donald Trump, kafir atau tidak kafir? Kafir. Apa boleh diganti non muslim? Ya boleh juga, tapi tetap kafir. Kan dulu pernah ada nggak boleh bilang kafir, boleh aja bilang non muslim ya. Dulu ada ya gerakan itu. Ya. Al-Quran saja jelas kok, kuliah ayuhal kafirun. Wahai orang kafir atau wahai non muslim? Tetap kita berhak menyatakan kafir, sebagaimana mereka berhak mengatakan bahwa kita ini domba-domba tersesat. Jadi masing-masing punya hak. Ya, orang Kristen berhak menyatakan kalau kita ini domba sesat. Ya silakan. Sebagaimana kita berhak menyatakan Anda kafir karena Anda belum Islam. Nggak boleh ragu. Kalau ragu, hati-hati. Mencederai dan menodai tauhid. Lanjut. Beriman, beramal sebagian dari Al-Quran Sunnah. Tidak atau ragu meyakini rukun iman, ibadah batin, atau tidak menjalankan rukun Islam, tidak sholat berarti kafir. Tidak puasa kafir enggak? Kafir. Kalau dia mampu, kalau tidak ada uzur syar'i lalu tidak puasa, maka dia terindikasi kafir, naudzubillah. Menyematkan nama dan sifat khusus Allah kepada selain Dia. Misalnya Allah, Ilah, Khalik, pencipta semesta, penurun hujan, Ghafur, Rahman, Malikul Mulk, Wahidul Ahad, ini semuanya milik Allah, enggak boleh kita memakainya untuk selain Allah. Meniatkan ibadah syar'i untuk selain Allah, menambah atau mengurangi syariat Allah, tidak menegakkan syariat Allah ketika mampu. Kebetulan negara kita sudah mampu belum? Belum mampu. Kita berharap Allah memaafkan. Ya, itu hanya harapan kita. Allah memaafkan. Tapi kalau kita sudah mampu, seluruh umat Islam seragam, wajib kita menegakkan syariat Allah. Baik, nah ini Bapak Ibu bagian akhir dari tema kita. Sihir, dukun, ramalan, ngalap berkah, pengultusan tokoh. Ini semuanya pintu gerbang kesyirikan, walau di pangkal jalan. Walau di pangkal jalan, walau di pintu gerbang, ini hati-hati. Banyak indikator untuk mendorongnya lebih dalam ke dalam jurang kesyirikan, naudzubillah. Rasulullah bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Itu salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berisi larangan untuk menghindari dosa-dosa besar. Ketujuh dosa besar tersebut adalah syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh berzina wanita mukminah yang baik-baik. Jadi sihir termasuk dosa besar sekaligus syirik. Apa itu sihir? Sihir adalah upaya membahayakan orang lain dengan cara tak terlihat berbentuk mantra, jampi, guna-guna atau tatapan. Maka sihir syirik, sihir haram. Termasuk dalam kategori sihir Bapak Ibu adalah pelet. Apa itu pelet? Pelet itu menarik hati orang lain lewat jampi tadi itu. Ya. Istri kita dulu dipelet enggak? Pelet. Ya kalau pelet dengan ayat Al-Quran ya enggak apa-apa. Ya. Maka pelet itu ya menjadikan orang naksir sama kita lewat cara-cara yang tidak baik, maka haram. Itu termasuk sihir, dan sihir termasuk syirik. Kita lanjut. Dukun dan peramal. Ini kira-kira di masyarakat kita masih ada nggak profesi ini? Banyak ya. Makanya Bapak Ibu, maka Ramadan itu seperti yang saya katakan tadi, tauhid selipkan. Ada ambil porsi tema tauhid. Dukun adalah orang yang diyakini memiliki kemampuan supranatural untuk memahami hal-hal gaib dan berkomunikasi dengan arwah dalam tujuan pengobatan atau ramalan.
Nabi bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Coba ya. Termasuk di dalamnya itu biasanya kalau orang nikah, ya cari hari baik, betul? Cari hari baik itu Bapak Ibu di masyarakat kita masih ada, sampaikan dalam momentum Ramadan. Cari bulan baik, cari hari baik, ya. Nah ini termasuk dukun dan peramal. Ngalap berkah. Ngalap berkah itu boleh. Ngalap berkah itu bahasa Arabnya tabarruk. Ngalap berkah adalah usaha untuk mendapatkan kebaikan dan manfaat dari pihak lain. Itu ngalap berkah. Ada tabarruk yang halal, ada tabarruk yang syirik. Kita mulai dulu yang selatan. Yang selatan itu tabarruk yang halal, termasuk tauhid. Tabarruk kepada Allah dengan ibadah yang disyariatkan seperti membaca Al-Quran, sedekah, santunan yatim, bangun masjid, zikir pagi sore, umroh, menjaga wudhu, puasa, atau sholat sunat. Boleh tabarruk dengan ibadah. Atau yang kedua, tabarruk dengan makan minum. Tabarruk lewat ngalap berkah dengan makan minum sesuatu yang dinyatakan mengandung berkah oleh syariat. Boleh kita tabarruk. Sambil makan, sambil minum, tabarruk. Ya, seperti madu, susu, zaitun, habbah sauda, jinten hitam, kurma. Jadi boleh kita bertabarruk dengan kurma. Ya Allah, sehatkan aku ya Allah dengan minum kurma, boleh. Ya Allah, sehatkan aku dengan minum madu. Ya, habbah sauda, kurma, zam-zam. Menikah, tabarruk dengan menikah boleh enggak? Boleh. Ya Allah, aku miskin, ya Allah, aku ingin kaya lewat nikah, ya Allah, boleh enggak? Boleh. Allah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullah." Boleh. Bapak Ibu, kita miskin, berdoa kepada Allah, ngalap berkah lewat nikah supaya Allah kayakan. Karena janji Allah, jika kalian miskin tapi mencari yang halal, Allah akan kayakan kalian. Itu semuanya tabarruk, ngalap berkah. Menikah, bekam, dan ruqyah. Ruqyah pengobatan dengan ayat Al-Quran. Itu semuanya ngalap berkah yang boleh. Yang ketiga, tabarruk dengan mendatangi orang soleh yang masih hidup. Kita datang ke Pak Kiai, datang ke Pak Ustadz, ya, ke rumahnya kita katakan, Pak Ustadz, anak saya mau ujian, doakan naik kelas. Pak Ustadz, anak saya melamar kerja, doakan lulus. Boleh. Pak Ustadz, anak saya sedang tes CPNS, doakan gol Pak Ustadz. Boleh. Dengan syarat orang solehnya masih hidup. Silakan datangi Pak Kiai, datangi Pak Ustadz, datangi khotib, datangi imam masjid, datangi kepala takmir yang menurut kita secara zahir dia soleh atau orang baik. Meminta dia kebaikan, meminta doanya kebaikan pada Allah. Pak Kiai, tolong doakan saya Pak Kiai ya. Pak Ustadz doakan ya. Boleh. Itu kan ngalap berkah. Tapi ngalap berkah yang diizinkan. Nah, yang utara para jamaah, tabarruk yang haram, nggak boleh. Tetap kita sampaikan. Walau pahit. Tabarruk kepada Allah lewat amaliyah yang tidak disyariatkan, seperti baca Quran di tempat terlarang, sedekah bumi, rebutan gunungan, ritual Dewi Sri. Masih ada ritual Dewi Sri? Masih banyak. Setiap panen ya. Nah itu ngalap berkah nggak boleh, nggak diizinkan. Kalau kita syukur kepada Allah dengan panen, ya kita sujud syukur saja. Nggak boleh ada ritual Dewi Sri atau ritual kawin jagung. Ya, kadang-kadang kalau panen jagung, jagungnya dikirap, jagung jantan, jagung betina dikawinkan. Nggak boleh itu Bapak Ibu. Sesajen. Yang kedua, tabarruk dengan air basuh benda pusaka. Ponorogo ada? Ada. Tabarruk dengan air basuh benda pusaka seperti keris, pedang, candi, kereta kencana, benda peninggalan Nabi. Bahkan benda peninggalan Nabi pun nggak boleh kita tabarruk. Sendal Nabi dengan rambut Nabi, dengan pakaian Nabi nggak boleh. Apalagi selain Nabi, nggak boleh itu semuanya Bapak Ibu rahimahullah. Benda peninggalan Nabi. Napaktilah sejarah Nabi dengan niat tabarruk, nggak boleh. Kita kalau umroh ke Gua Hira dengan mengharap berkah, nggak boleh.
Kalau hanya sebatas berkunjung saja, meluangkan waktu, ada yang ngajak, tanpa berharap pahala, masih diizinkan. Tapi kalau ke Gua Hira berharap berdoa di situ, berharap keberkahan Gua Hira, nggak ada. Karena apa? Karena Nabi, Bapak Ibu, setelah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi udah nggak pernah lagi ke Gua Hira. Nabi udah nggak pernah ke Gua Hira. Sahabatnya nggak pernah juga. Ya, hati-hati dengan ngalap berkah. Niat tabaruk dengan mengusap atau mencium kuburan. Nah, kuburan kok dicium? Ya, itu ngalap berkah yang tidak diizinkan. Yang terakhir, tabaruk dengan mendatangi kubur orang soleh, lalu meminta doa kebaikan dan manfaatnya kepada Allah. Itu nggak boleh. Yang terakhir, ini terakhir Bapak Ibu, benar, ini paling akhir. Pengultusan tokoh, selalu menyanjung tokoh, terlalu memuja ustadz, memuji kiai, memuji wali, memuja mereka melampaui batas. Hati-hati, itu pintu syirik. Allah berfirman, ini kisah Nabi Nuh, Bapak Ibu, wa qalu la tadaruna, ini mohon maaf dibaca dari kiri karena kesalahan jenis tulisan, kesalahan font. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian dan jangan kalian tinggalkan sesembahan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini para jamaah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh dibuatkan patung. Waktu zaman mereka belum disembah, tapi zaman anak cucu mereka, patung-patung itu disembah. Mereka beri nama sesuai nama orang baik pada zaman sebelumnya. Berarti membangun patung itu sebetulnya Bapak Ibu positif atau negatif? Negatif, ya. Patung pahlawan, patung mantan presiden, itu sebaiknya umat Islam jauhlah dari situ. Ya, apalagi patung Pak Kiai nggak boleh, patung wali nggak boleh. Itu rawan kesyirikan, itu termasuk pengkultusan. Lalu memuji Nabi, Nabi bersabda, la tutruni kama atratil nasara ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Nabi saja nggak mau dipuji, Nabi saja tidak mau disanjung, dipuja. Ini kata Nabi, jangan kalian memujiku secara berlebihan seperti kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Puncak pengkultusan kaum Nasrani kepada Nabi Isa adalah dengan menuhankan. Itu Bapak Ibu karena gara-gara pujian. Akhirnya menuhankan. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Anta samsun, anta naurun. Hah? Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurun. Itu ditujukan ke siapa? Nabi Muhammad. Padahal itu layaknya ditujukan kepada Allah. Anta nurun fauqa nur. Wahai Muhammad, Anda adalah cahaya di atas cahaya. Berarti Rasulullah lebih tinggi dari Allah. Karena cahaya itu siapa? Allah sesungguhnya. Dalam surat Al-Quran ada salah satu surat namanya surat Nur. Pada surat Nur Allah menyatakan bahwa Allah lah nur itu, bukan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, dan seterusnya. Jadi dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah yang cahaya itu, cahaya langit dan bumi. Lalu kemudian orang kita memuji Rasulullah. Bahkan kadang-kadang memuji pengantin lagi, ya. Setiap pengantin datang ada nggak? Pengantin datang, anta samsun, anta badrun, ya. Berarti pengantin lebih tinggi dari Allah dong. Itu karena kita awam dari tauhid. Karena awamnya kita dari tauhid awam, dari bahasa Arab awam, maka kita belajar tauhid. Memasuki Ramadan dengan belajar tauhid. Nabi saja nggak mau dipuji, apalagi selain Nabi. Kemudian mengunjungi tempat-tempat yang jauh.
Bapak Ibu hati-hati mengunjungi tempat yang jauh, apapun tempat itu, apakah candi atau kuburan atau yang lain dengan tujuan ibadah, nggak boleh. Itu gerbang kesyirikan. Kata Nabi SAW, la tusaddu rihal. Ini baca dari kanan. La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, wa masjidi hadza. Kata Nabi, janganlah ada suatu perjalanan jauh dengan tujuan ibadah. Bahasa Arabnya rihal. Rihal itu jamak dari rihlah. Jadi para jamaah yang dari Wonogiri, yang dari Pohbolem, yang dari Semarang, yang dari Blora, yang dari ke Ponorogo ini rihlah. Kalau rihlah thalabul ilmi boleh enggak? Thalabul ilmi boleh. Bukan rihlah ngalap berkah. Dengan tujuan ibadah, kata Nabi, jangan boleh ada perjalanan jauh dengan yang ibadah kecuali ketiga masjid. Nabi hanya mengizinkan ketiga masjid. Berarti kalau kita ziarah ke Mesir, berkunjung ke kuburan Imam Syafi'i diizinkan enggak? Tidak. Atau berkunjung ke daerah Baghdad, Irak, berkunjung ke makamnya Nabi Yunus, boleh enggak? Tak boleh. Bahkan ke Madinah pun Bapak Ibu, tujuan utamanya berkunjung ke kubur Nabi, boleh enggak? Tidak boleh. Kalau kita ke Madinah, niat utamanya adalah berkunjung ke Masjid Nabawi, bukan ke kuburan Nabi. Kuburan Nabi itu dikunjungi kalau niat kedua, ketiga, keempat boleh. Tapi niat pertama ke Madinah adalah sholat di Masjid Nabi. Maka hanya boleh berkunjung jauh-jauh itu ke tiga masjid. Ke kuburan wali berarti nggak boleh. Tegas kita sampaikan. Kenapa? Nabi yang menyalam, bukan muklis yang melarang. Nabi melarang. Hanya boleh ketiga masjid, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Nabawi. Sunan ini, sunan itu nggak boleh. Ya. Masjid Haram, sholat di dalam Masjid Haram dilipat gandakan berapa? 100.000. Kalau Masjid Nabawi 1.000. Kalau Masjid Aqsa di Palestina 100. Nah, dilipat gandakan. Hanya 3 itu yang boleh kita kunjungi dengan tujuan ibadah. Yang lain nggak boleh, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada akhir pertemuan kita. Temanya sudah habis. Kembali kepada kesimpulan bahwa mari kita momentum Ramadan tahun 1446 Hijriah dengan membawa tema besar Ramadan bertauhid, sekaligus menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan kami tidak bosan mengingatkan Bapak Ibu ya sesuai sunnah Nabi saja. Bangunkan orang sahur, ya ini juga tahun lalu saya sampaikan, ini tahun ini saya ingatkan lagi. Kalau bisa masjid-masjid kita bangunkan orang sahur pakai azan. Azan jam 3, azan jam 2, itu lebih sunnah. Karena zaman Nabi itu Bapak Ibu azannya 6 kali. Berani azan jam 3? Masa nggak berani? Oh, Nabi mencontohkan. Daripada sahur kenapa ya? Maka kami menyarankan masjid-masjid kita semarakkan sunnah Nabi, yaitu azan. Berani belum? Apa perlu saya mulai dulu satu-satu? Alhamdulillah pondok kita, alhamdulillah sudah diterima masyarakat. Memang pertama, kedua, ketiga ganjil. Ya, tapi masyarakat dengan berjalannya waktu ya, mungkin hari pertama Ramadan aneh, hari kedua Ramadan aneh, hari ketiga aneh, hari keempat ya sambil kita edukasi. Bapak Ibu nanti dipanggil lewat azan ya, sahurnya sudah. Oh, hadis Nabi kok. Edukasi, tarbiyah, didik. Kalau bisa digilir, ada piketnya. Ini misalnya malam pertama Ramadan yang azan Bapak ini, ya azan silakan. Bisa kalau di Ponorogo sekarang subuhnya lebih kurang jam 4.25, itu bisa azan kita 30 menit sebelum subuh boleh, atau 1 jam sebelum subuh boleh.
atau azan jam 2 boleh, silakan. Yang penting azan ke-6 ma'murkan sunnah Nabi. Bapak Ibu ya, amalkan sunnah Nabi. Nabi bersabda, ya, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu pertama muncul dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada, Islam akan dianggap aneh seperti kemunculannya. Maka azan ke-6 masih aneh enggak? Aneh kan? Padahal sunnah Nabi. Maka kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Maka Bapak Ibu, dari hati lubuk kami yang paling dalam, silakan azan ke-6. Kalaupun tidak setiap sepanjang tahun, minimal Ramadan. Sampaikan saja ke jamaah ya, setelah tarawih malam pertama sampaikan ya, setelah tarawih witir sampaikan Bapak Ibu, mulai malam ini kita sahur, nanti Bapak Ibu dibantu dibangunkan oleh muazin pertama. Setuju gak Bapak Ibu? Masya Allah, untuk azan aja masih takut. Kalau kaget sampaikan. Baik, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kami kembalikan kepada moderator.